Selamat pagi. Ini komenan dari Bu Endang Lians. Bagus Bu komennya Bu. Ya ini masalah makanan lagi. Pak Jes, kalau labu kuning dikukus menurut sampean bagaimana? Ya enggak masalah. Cuman saya enggak makan. Gini, saya kasih jabaran ya supaya teman-teman Bapak Ibu tulang Namboru Amang bisa memikirkan dengan bijaksana. Semua makanan itu boleh dimakan selama kamu tidak punya masalah degeneratif, selama kamu tidak punya masalah metabolik. Apa itu masalah metabolik? Apa itu masalah degeneratif? Yang sudah problem masalah gula darah, yang kamu sudah minum masalah dengan formin, yang sudah problem dengan masalah lambung, yang sudah problem dengan masalah ginjal, yang sudah problem dengan masalah Alzheimer, yang sudah problem dengan masalah jantung. Itu semua penyebabnya adalah masalah-masalah metabolik. Masalah-masalah metabolik bisa nyebar sampai ke masalah-masalah yang nantinya akan kena ke masalah paru-paru, yang nantinya kena ke masalah TBC, yang nantinya kena ke masalah infeksi paru-paru, yang nantinya kena ke masalah yang lain-lainnya lagi. Itu awal muasalnya pasti degeneratif. Dan kemudian karena sel gagal meregenerasi, maka bermasalah dengan yang namanya metabolik. Nah, itu sebabnya yang berhubungan dengan gula, saya selalu bilang pangkas, kurangi, buang, dan tidak perlu diganti-ganti. Apa itu yang berhubungan dengan gula? Nasi itu berhubungan dengan gula. Tepung itu berhubungan dengan gula. Jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas, gorengan, minuman-minuman manis, minuman-minuman berenergi, sayur, buah, itu semuanya gula, Bu. Ya, gula, semuanya gula. Gula itu dibagi menjadi 3. Ada glukosa, itu makanannya otot. Sakrosa itu makanannya empedu, fruktosa itu makanannya liver. Liver hanya butuh 100 mg per desiliter tok fruktosa. Kalau ini berlebih di dalam tubuh, yang ini jadi lemak tubuh, yang disebut sebagai cadangan energi, yang ini bisa menjadikan batu empedu karena kekurangan protein, yang ini bisa menjadi trigliserid yang di liver. Nah, tapi kalau ini berlebih semua di dalam tubuh, nah jadinya itu penyumbitin yang di dalam tubuh itu. Dan kamu selalu mengkambing hitamkan kolesterol. Tidak ada hubungan, Pak. Kolesterol itu dipakai oleh tubuhmu untuk makan. Kolesterol itu adalah makanan sel tubuh. Yang bermasalah itu adalah kamu mengasupkan gula yang tak berhenti ke mulut. Nah, ini contohnya buah sama sayur selalu ditanyakan, Pak, buah sama sayur kok enggak pernah diomongin, buah sama sayur kok enggak pernah diomongin. Buah sama sayur itu sama, karbo. Cuman jenis karbonya adalah sakrosa sama fruktosa. Ada yang bantah saya lagi, tapi di agama saya, Pak, madu itu makanannya Nabi untuk sehat. Ya terserah. Ya terserah. Tapi kalau ditanya sama saya, madu itu ya gula. Gulanya madu itu sakrosa sama fruktosa. Gitu. Ya kalau enggak percaya, kamu makan aja madu sepuas-puasmu. Nanti kan kena diabetes. Ya meskipun di kitabmu ada kitab lebah, enggak ada masalah, enggak ada hubungan. Gitu. Meskipun di kitabmu dibilang madu itu menyehatkan, monggo silakan. Di Al-Quran ada, di Alkitab ada, di Tripitaka, di Weda juga ada. Tapi monggo silakan, dicoba aja. Kamu minum madu sembarangan, nanti kamu yang menuai hasilnya. Ya, hukum alam itu nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan, beneran. Tubuh ini diciptakan sedemikian rupa. Kalau melihat siklus kehidupan manusia, kamu akan melihat. Contoh yang paling gampang, saya mengambil ilustrasi dari agama. Adam dan Hawa itu pertama kali makanannya sayur dan buah. Tapi ketika dia berbuat dosa, plek selesai makanannya jadi hewan. Maka manusia berburu. Manusia berburu, banyak binatang yang bisa diburu dan kemudian dagingnya bisa dimakan. Dan ini ditetapkan lagi ketika Nuh banjir. Mati semua, dunia lenyap semua. Apa makanannya Nuh dengan keluarganya?
ternak, hewan. Kenapa ya? Karena di dalam perahu nggak ada, di dalam kapal nggak ada sawah. Di dalam kapal itu motong ternak, hewan ternak. Itu sudah jelas banget gitu. Kamu udah dari situ udah lihat. Makanya dari semenjak itulah persembahannya Kain ditolak karena mempersembahkan hasil dari tanaman, dan persembahannya Habil diterima, dan kemudian persembahannya Habil adalah lemak domba jantan. Nah dari situ kamu melihat kehidupan awal manusia itu berburu. Setiap kali dia pergi berburu, nggak ada sarapan pagi, nggak ada. Hasil buruannya dimasak siang, sore dimakan. Malam dia tidur, pagi bangun, ngasah senjata, berburu lagi. Nggak ada pagi sarapan, nggak ada. Nah makanya badan mereka itu kamu lihat. Nah kamu kalau pengen punya anak-anak yang punya badannya hebat-hebat, ya harusnya melakukan seperti itu. Dan ditambah smartnya itu hari ini kamu bisa melihat pengetahuan begitu luar biasa, sehingga kamu bisa menambahkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan sama anak-anakmu untuk smart. Kan gitu. Hukumnya kan begitu. Ini hukum goblok nih. Yang saya ngomong ini hukum paling bodoh. Hukum yang paling bodoh banget. Yang semua orang bisa melihat dengan mata karena cerita dari nenek moyangnya seperti itu. Gitu. Ya itu paling jelas banget seperti itu. Apakah enggak boleh makan sayur seperti Bu Endang bilang, labu kuning dikukus? Boleh aja, enggak ada masalah. Karena tubuh dalam posisi gerak pun membutuhkan kalori kan. Cuman kalorinya bisa diasup dari telur yang dimasak. Itu sudah ada kalorinya, udah ada gulanya. Daging yang dimasak, udah ada kalorinya, udah ada gulanya. Kamu masak telur, kan mesti ada campurannya, nggak mungkin telur tok kan. Kecuali kalau saya ya, telurnya telur rebus, jam 11, jam 12 dimakan. Tapi kalau sore jam 4, jam 5, telurnya pasti kan dibuat oseng-oseng, tumis telur puyuh. Nah, tumis telur puyuh itu kan pasti ada sayurnya. Nggak mungkin enggak. Kamu masak daging, tumis daging, pasti ada sayurnya. Nggak mungkin enggak. Orang kamu makan steak aja ada kentang, ada itunya kok, ada kentang, ada jagung, ada kacang kaprinya aja, ada kacang panjangnya, ada wortelnya kok. Ya kan? Itu pasti nggak mungkin tidak. Makanya ketika makan telur, ikan, daging, dan seafood dimasak, kamu nggak perlu lagi nambahkan nasi dan sayur-sayuran yang lain. Karena di dalam masakan itu pasti sudah ada sayur-sayuran. Contoh saya makan sop daging kemarin. Di dalamnya udah ada tauge, kan udah sama aja, nggak ada masalah. Terus bumbu-bumbunya pun pasti menggunakan rempah-rempah. Nah rempah-rempah itu kan kalori juga di dalam tubuh. Ya, semua masakan itu kalorinya udah 300 mg per desiliter. Jadi kamu sudah cukup banget. Kalorinya 300 itu kalorinya. Jadi udah cukup banget. Gitu. Daging, sate kambing 10 tusuk. 20 tusuk sekalipun, selama kamu tidak makan pakai nasi, tidak ada masalah. Kenapa ya? Karena sate dicocol kecap itu sudah ada unsur nasinya, udah ada unsur karbohidratnya, udah ada unsur gulanya. Pak Effendi berani nggak makan sate kambing 50 tusuk? Ya berani, tak makan 50 tusuk. Bahkan bisa sate kambing 50 tusuk plus tongseng saya. Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Karena nggak dimakan pakai yang lain. Saya nggak makan pakai nasi, saya nggak makan juga pakai es teh manis. Saya makan pakai kambingnya tok dicocol kecap sama tongsengnya tok tanpa kerupuk. Nah itu baru benar. Karena apa? Karena kamu sudah melihat sate dicocol kecap itu sudah ada kalorinya, udah ada karbonya gitu. Itu kalau kita memandang dengan pandangan yang paling simpel itu kayak begitu. Kalau enggak ya kamu pergi ke nutrisionis saja, minta dihitungin satu-satu ya. Kebanyakan bohong. Kenapa? Karena ujung-ujungnya karbo yang paling banyak. Kenapa? Ya karena di dalamnya dikasih nasi, dikasih sayur, dikasih buah, tetap aja ada nasinya. Nah itu. Ya, makanya banyak orang yang gagal paham makan menu-menu diet itu gagal diet semua karena modalnya kayak gitu. Ini yang paling bodoh saja yang saya sering kali katakan, yang paling gampang. Oh iya, kenapa nggak pakai nasi ya? Karena itu udah mengandung karbo. Oh iya, kenapa nggak perlu pakai tepung, nggak pakai gorengan? Ya karena ini udah mengandung karbo gitu. Nah itu yang paling simpel kayak gitu. Makanya orang-orang ketika ketemu saya, gila lihat badannya Pak Cis bisa kayak begitu ya? Iya, saya makan cuma sehari sekali. Sehari cuma sekali aja, dan mengabaikan semua yang berhubungan dengan nasi, tepung, gorengan, cemilan, cepulu saya abaikan semua. Nah, itu caranya yang paling gampang seperti itu. Gitu ya, Bu. Gitu ya, Bu.